Banyak teman-teman di kandang sekitar juga mengalami drop produksi. Nggak tanggung-tanggung, sampai di bawah 50%. Ayam itu telurnya banyak yang pucat, kondisi panas kayak gini. Panas pol. Wih, panas. Wah, jengkok kene wae ya. Nah, ngomong-ngomong soal panas, mari kita bahas. Jadi gini, cuaca panas itu jelas sangat berpengaruh terhadap kondisi ayam termasuk produksinya. Makanya perlu kita ada perlakuan khusus ketika di cuaca-cuaca yang kayak gini nih. Ini kan cuaca panas ini lumayan panjang dan ini agak ekstrim sih menurut aku belakangan ya. Agak ekstrim karena sini yang notabene adalah daerah yang sejuk aja ya sering kita jadi kepanasan kan. Banyak rumput-rumput kering dan lain-lain. Banyak teman-teman di kandang sekitar juga mengalami drop produksi. Nggak tanggung-tanggung, sampai di bawah 50% tuh ada drop. Gone safety ini, makanya mumet kegean bocah lagi. Waduh, makanya ini pelajaran buat kita, jangan sampai teman-teman nih yang mungkin udah berjalan ataupun yang masih mau mencoba, ini perlu diperhatikan di cuaca-cuaca kayak gini. Yang pertama yang jelas, kita sering-sering lakukan sanitasi itu jelas, maupun cuacanya kayak gimana, itu tetap harus ya. Karena di cuaca panas ini kan ayam gampang stres karena panas tadi. Makanya ketika kita melakukan sanitasi itu fungsinya adalah biar ketika ayam stres yang rentan ini kan, kalau stres kan rentan penyakit ya, tidak terjadi banyak penyebaran virus yang menyebabkan si ayam ini jadi lebih gampang drop ya, sakit dan lain-lain itu. Dan fungsinya sanitasi nyemprot ya, bahasanya nyemprot lah, juga untuk meredus suhu panas yang ada di kandang. Sebenarnya ini juga bisa difungsikan sebagai kayak gitu loh. Jadi misal nih pagi-pagi kalau bisa nyemprot jangan pas panas-panas gini ya, daripada nanti ada ayamnya jadi malah kayak lagi baru panas-panasnya tiba-tiba digerujuk banyu kan malah kaget suhunya ya kan, ada perpindahan suhu yang kaget. Makanya misal jam 8, jam 9 itu semprot biar kandangnya adem, nanti pas kena panas itu kan. Kalau saya nih pakai bambu tuh ngefek loh, jadi kayak bambunya dalam kondisi yang agak basah itu jadi agak lebih ini gitu loh, lebih Panas iya nang. ya wis pindah wae kowe ngene misake kowe daripada kowe sing tumbang lho. Nah, kalau tadi salah satu upaya yang bisa dilakukan sanitasi, terus pemberian antibiotik sama vitamin untuk menjaga kondisi si ayam yang ini gampang kena stres ini biar lebih tahan lah, lebih kebal kayak gitu. Antibiotik sama vitamin. Jadi kenapa antibiotik aku bilang di awal dibanding vitamin? Karena ya jelas vitamin tetap kita secara rutin mau kondisi kayak gimana tetap masuk kan. Antibiotik ini penting pas kayak gini. Ayam ini di kondisi panas banyak minum. Yang mana ketika banyak minum kayak gini, biasanya kandungan air minum itu banyak membawa ya kandungan E. coli dan lain-lain. Nah, makanya biasanya kalau cuaca gini aku lebih fokus ke pencernaan, karena ayam terlalu banyak minum, terlalu riskan dia mengkonsumsi banyak ya kandungan-kandungan negatif yang ada di air itu gitu loh. Kayak ya karena biasanya juga cuaca kayak gini kualitas air juga kurang bagus juga. Ya sebenarnya antibiotik untuk pernafasan juga penting, karena panas gini juga banyak debu-debu berterbangan, biasanya juga gampang senot juga. Makanya antibiotik nih penting nih kayak gini, antisipasinya di situ. Terus vitamin agar lebih kebal juga si ayamnya gitu. Vitaminnya apa itu? Vitamin Fortevit sih, kalau vitamin untuk produksi jelas ekstimulan biasanya. Nah, kalau Fortevit itu lebih ke daya tahan tubuh, terus produksi juga ngaruh. Tips ini masuknya sih. Sebenarnya ini nggak harus dilakuin, tapi mungkin beberapa peternak menerapkan ini. Itu biasanya ada sedikit komposisi di pakan itu akan sedikit berubah. Nah, biasanya di kondisi cuaca yang panas kayak gini, para peternak banyak mengurangi takaran jagungnya. Yang mana biasanya jagungnya itu biasanya 50%, biasanya kadang dijadiin 48 atau 49 antara itu. Ya pengurangannya dikit sih sebenarnya. Jagung sama dedak bekatulnya juga dikurangin. Yang tetap di konsentratnya tetap menggunakan satu sak nih misal. Terus jagungnya biasanya kadang yang tadinya 75 jadi 70 atau 73. Dedak bekatulnya sama, yang biasanya 25 kadang jadi 22,5. Itu biasanya peternak yang lain dengan asumsi biar telurnya tetap glowing. Karena di kondisi kayak gini biasanya ayam itu telurnya banyak yang pucat.
kondisi panas kayak gini. Ya seperti teori-teori yang biasa tak sampein lah. Ayam terlalu banyak melakukan petting atau penting tuh, mangap-mangap ngah-ngah itu loh. Itu kan dia mengeluarkan karbon dioksida yang terlalu tinggi. Nah makanya biasanya kerambangnya akhirnya jadi kurang pekat karena karbon dioksida itu berperan penting terhadap kualitas kerambang. Ketika dia banyak dikeluarkan oleh ayam, kerambangnya biasanya jadi kurang bagus, kurang tebal, kurang glowing, kurang coklat pekat kayak gitu. Itu sih teman-teman yang mungkin bisa teman-teman antisipasi menangani kondisi yang panas dan terik ini selain ngiyup ya kan. Ya kayak anduke nek dipengono iso ditekan ibu Jadi di kondisi cuaca yang panas ini kita biasanya melakukan Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan, dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh. Pertama, sanitasi ya seperti biasa kita seringin. Gunanya untuk membentengi agar tidak terjadi penyebaran virus yang rentan ya kan. Rentan menyerang ayam yang kondisinya lagi rentan nih ayam tuh karena kondisi kayak gini tuh banyak stres gitu, biasanya heat stress biasanya kayak gitu. Sanitasi sekaligus untuk meredus cuaca panas yang terlalu panas ini biar ada sedikit adem tuh disiram kan. Itu terus yang kedua masalah antibiotik dan vitamin lah ya. Antibiotiknya itu tadi pencernaan kita masuk karena ayam terlalu banyak minum, biasanya diminum itu banyak kandungan E. coli dan lain-lain kayak gitu kan, atau bakteri-bakteri yang kurang bagus untuk pencernaan ayam, makanya dimasukkan antibiotik pencernaan. Terus cuaca panas juga banyak debu-debu berterbangan yang kadang beresiko membuat si ayam gampang cekreh atau pernafasannya itu terganggu, makanya kasih antibiotik pernafasan juga. Vitamin jangan lupa agar ayamnya tetap strong, tetap fit, tetap tidak gampang tumbang gitulah. Yang terakhir ini tips aja nih jatuhnya kalau yang terakhir nih. Beberapa peternak menerapkan di komposisi penggunaan pakan. Ya kalau pakannya biasanya menggunakan komposisi seperti yang di video-video saya yang tak terangkan itu, jagung tidak bekatul. Biasanya penggunaan jagung sama bekatulnya dikurangin agar kualitas telurnya tetap bagus kayak gitu. Itu aja ya teman-teman, semoga video ini bisa sedikit memberi gambaran atau bermanfaat gitulah. Kalau teman-teman mungkin punya masukan atau mungkin masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah, panas pol guys. Panas ada.